Hari ini saya mimpi apa ya semalam? Semalam saya ada di ibadah AOG, hari ini saya ada di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Berta Maharani. Saya dipercaya di tempat ini menggembalakan setiap barisan tentara Allah, yaitu Army of God, baik teens dan youth. Teens adalah untuk mereka yang dari SMP kelas 2 sampai dengan SMA kelas 3. Dan youth dimulai dari umur 18 tahun sampai 25 tahun. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk saya menyampaikan isi hati Tuhan. Bagaimana setiap kita di dalam sepanjang ibadah hari ini, nanti saya akan berkolaborasi dengan Ibu Servia gitu ya, kami akan sampaikan apa yang selama ini harus kita kerjakan untuk generasi yang selanjutnya. Tema ibadah hari ini yang mengalir hari ini, ngomong tentang apa? Ngomong tentang yang kita persiapkan hari ini, itu akan berdampak kepada generasi selanjutnya. Mungkin saya akan banyak ngomong kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah jadi parents gitu ya, tapi saya juga mau sampaikan kepada setiap anak muda, kita nggak bisa pilih kita ini lahir dari keluarga yang seperti apa. Tapi kita bisa menciptakan keluarga yang seperti apa. So dengarkan, biarkan ini juga jadi kerinduan hati Tuhan buat setiap anak muda di tempat ini. Ya, hari ini saya menggembalakan AOG seru banget gitu ya. Banyak pertanyaan, banyak diskusi, kami saling bertumbuh bersama. Dan anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, itu bukan suatu beban gitu ya, dan juga bukan pribadi yang gak punya pemikiran dan juga gak punya ide di dalam pikirannya gitu ya. Saya seringkali menemukan banyak anak itu yang merasa ada sebuah gap di dalam keluarganya karena komunikasi. Gak nyambung gak nyambung lo ngobrol sama mama papa, gak tahu gitu. Kalau sekarang saya pikir ya, saya gak usah Bapak Ibu Saudara, saya juga kadang sedikit berusaha untuk akhirnya bisa relate dengan setiap mereka gitu ya. Ada 6-7, ada skibidi, apa saya juga nggak tahu itu apa. Waktu itu pertama kali mereka ngobrol itu apa gitu ya. Tapi setiap generasi yang Tuhan percayakan itu punya kekuatannya sendiri. Dan AOG, teens adalah usia di mana mereka akan mencari yang namanya sebuah penerimaan. Peer pressure itu sungguhan ada Bapak Ibu, ada sebuah tekanan dari teman sebaya yang kadang mereka itu pengen hidup takut akan Tuhan. Tapi gak bisa dipungkiri ada sebuah tekanan dari lingkungan sekitarnya. Dan youth adalah di mana mereka masa untuk membuktikan diri, gak semuanya sih. Saya selalu ngomong bukan untuk membuat kamu itu terlihat lebih hebat dan membuktikan kepada orang tuamu, tapi youth itu adalah di mana mereka mulai pikir, masa depanku tuh akan kemana ya? Dan hari ini, oleh karena orang tua punya peran yang penting di dalam hidup anak-anaknya, saya rindu setiap orang tua akan terus bersuara di dalam hidup anaknya. Ya, jadi kehadiran mereka di dalam radius gereja gitu ya, itu bukan suatu jaminan bahwa mereka tuh akan autopilot terus mereka itu jadi orang yang takut akan Tuhan, enggak. Sayangnya itu bukan sebagai sebuah jaminan, tapi itu adalah langkah yang paling tepat yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, menempatkan mereka di dalam komunitas yang takut akan Tuhan. Sehingga saya di sini berdoa gitu ya, gereja ini akan terus mencari yang terhilang, akan terus mengerjakan keselamatan lintas generasi. Tapi saya rindu, hari ini saya mau bekerja sama, saya mau bergandeng tangan sama setiap orang tua di tempat ini. Bahwa ketika mereka ada di rumah, mereka perlu untuk tetap mendengar ajaran itu dari orang tuanya. Orang tua harus tetap punya suara di dalam hidup anaknya. Orang tua harus tetap mengarahkan anak-anaknya walaupun gereja akan terus berdiri buat setiap generasi. Hiasan orang muda adalah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Di dalam Amsal 20 ayat 29. Saya menyadari dengan betul AOG itu gak punya capek. Mereka itu kekuatannya gak tahu baterainya gitu ya. Dari ibadah, mereka akan datang biasanya ada yang volunteer dari ibadah voltage. Kemudian mereka akan lanjut di teens. Saya selalu tanya, hari ini kamu pelayanan teens? Iya C. Youth juga? Iya. Tadi voltage? Iya. Iya, kamu gak capek? Enggak C. Saya heran gitu ya. Tapi saya juga masih muda Bapak Ibu, saya juga masih bisa diadu dengan mereka, loncat di sini gitu ya. Saya juga gak mau kalah. Tapi sungguhan bahwa setiap anak muda itu punya satu
kelebihan daripada setiap orang tua di tempat ini, yaitu kekuatannya. Kalau ngomong asam garam, ya pasti Bapak Ibu itu yang lebih dulu mengalami. Tapi anak muda itu punya satu kekuatan yang orang tua itu sudah nggak bisa catch up gitu ya. Mungkin kalau kalau yang suka olahraga mungkin masih, oh ya saya masih bisa sih loncat-loncat. Tapi hari ini nggak bisa dipungkiri AOG. Mereka yang masih punya ambisi, mereka yang masih punya mimpi yang besar sehingga ketika tidak ada kebenaran firman Tuhan diberikan di dalam hidupnya, saya khawatir ujungnya adalah sebuah kesesatan atau sesuatu yang fatal. Karena itu anak muda harus diarahkan. Dan perlu yang namanya orang tua yang takut akan Tuhan mengarahkan setiap mereka. Kemarin saya merenungkan seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Kemudian saya pikir, saya pengen tahu gitu ya bagian dari anak panah. Saya cari tahu gitu, ternyata anak panah itu terdiri dari beberapa bagian. Ada ekor anak panah, sirip dan bulu, batang maupun mata anak panahnya. Dan ternyata anak panah itu perlu treatment khusus supaya ketika mereka dilesatkan, mereka akan menuju kepada goals yang tepat sasaran. Di sini saya pikir ini adalah peran baik dari gereja maupun orang tua yang mereka ini yang maintain anak-anak. Mereka ini yang arahkan anak-anak. Mereka ini yang merawat gitu ya. Nggak bisa disimpan di tempat yang sejuk gitu ya. Mungkin mereka akan lembab terus akan mempengaruhi titik jatuhnya. Terus juga ternyata anak panah itu nggak boleh langsung kena paparan sinar matahari, apalagi dikasih beban gitu ya. Mungkin mereka akan patah. Dan kemudian saya pikirkan semua bagian anak panah itu harus di-take care dengan baik. Dan orang tua itu mengambil peranan di dalamnya. Kualitas pemanahnya ini ternyata juga ngaruh loh Bapak Ibu. Dan saya pikir siapa lagi yang nantinya akan melesatkan anak panah itu kalau bukan orang tuanya. Orang tua yang harus memberikan arah dan petunjuk lebih dulu. Hari ini saya akan baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 22 ayat 1 sampai yang terakhir. Tapi nanti kita akan loncat-loncat gitu ya. Ini bercerita tentang Daud yang mempersiapkan segala sesuatunya, persiapan dalam pembangunan bait suci untuk Salomo anaknya gitu ya. Jadi Daud itu mempersiapkan dengan baik. Daud tidak pernah memandang itu sebagai sebuah beban. Tapi Daud mempersiapkan ya, kalau bisa mungkin Daud itu kepengen selesaikan. Tapi Tuhan ngomong bahwa bukan kamu yang bangun, tapi anakmu nanti yang akan membangun bait suci buat aku. Nah, mari sama-sama kita baca di dalam 1 Tawarik 22 ayat 1 terlebih dahulu saya akan bacakan. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Persiapan untuk mendirikan bait suci. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Ayat yang kelima, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besar sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kita berhenti dulu di situ. Daud berpikir ini adalah menurut saya pemikiran orang tua pada umumnya. Anaknya masih muda, masih kurang pengalaman gitu ya. Tapi hari ini Daud tidak melihat itu sebagai sebuah kelemahannya Salomo. Tidak melihat itu sebagai kekurangannya Salomo, tapi Daud tetap mempersiapkan segala sesuatunya. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Ngomongin tentang apa ketika saya merenungkan ini? Orang tua harus mau repot. Orang tua harus mau direpoti. Orang tua harus berdiri buat anak-anaknya. Mau repot itu bukan berarti, sudahlah kalau tentang firman Tuhan taruh aja di gereja.
Taruh aja biar CG yang ngomong, taruh aja biar pemimpin rohaninya yang ngomong. Hari ini saya ngomong kepada setiap orang tua, izinkan saya dengan kerendahan hati. Saya sampaikan sebagai gembala AOG, saya butuh kerja sama Bapak Ibu gitu ya. Butuh orang tua yang juga ngomong di dalam hidup anak-anaknya. Daud itu mempersiapkan segala sesuatunya, Daud gak lepas tangan. Ketika Daud tahu bahwa bukan aku yang akan bangun bait suci, ya sudah. Berarti aku tidak akan kerjakan apa-apa. Tapi Daud tetap mempersediakan segala sesuatunya untuk Salomo. Jadi orang tua harus mau repot gitu ya. Jadilah orang tua yang dengan sengaja memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Harus dengan sengaja. Saya tahu mungkin mama papa yang di tempat ini bekerja office hour gitu ya. Terus nanti pulang masih aja ngelihat gitu ya. Rumah berantakan, anak-anak banyak pertanyaan. Atau apapun yang mungkin kita ini capek gitu ya. Tapi itu adalah indahnya menjadi orang tua. Walaupun saya ngomong seperti ini karena saya belum berkeluarga, jadi mungkin, tapi saya berdoa gitu ya. Karena itu adalah isi hati Tuhan buat setiap kita. Orang tua harus memberikan waktu dan perhatian kepada anaknya. Bukan berbicara hanya tentang materi. Tapi kita harus dengan sengaja hadir sebagai sahabatnya, sebagai rekan bicaranya, sebagai teman diskusinya. Kamu lagi ngalamin apa? Jangan ya pulang dari tempat kerja gitu, kita sudah capek terus kita bilang, mama gitu ya. Ini mungkin misalnya ini sebuah cerita gitu di dalam sebuah keluarga. Ada anaknya yang dalam tanda kutip rewel ketika mama papanya lagi pulang kerja. Sudahlah kerjakan aja bagianmu. Mama itu sudah pusing gitu ya. Mama itu sudah repot. Masih ngurus ini. Hari ini, biarkan ini menjadi sebuah pengingat buat setiap kita. Kita harus kasih waktu dan perhatian untuk anak-anak. Duduk di sampingnya, hari ini kamu ngalamin apa? Hari ini gimana harimu? Yang mengalami hari yang panjang bukan cuma Bapak Ibu, tapi juga setiap anak-anak yang ada di rumah itu ya. Jadi hari ini, saya berdoa, saya banyak menemukan anak-anak muda mencari di luar sana adalah seseorang yang cuma sesimpel. Karena mereka bisa dengarkan aku, C. Saya pernah ada di dalam satu momen gitu ya. Ada satu anak yang saya begitu mengasihi dia. Dan kemudian dia ketemu dengan lelaki hidung belang gitu ya. Terus saya gemes gitu ya sebagai seorang gembalanya. Saya kepengen ngomong, kenapa gitu ya. Terus dia dengan simpel cuma ngomong, karena dia bisa dengarkan aku. Karena dia bisa menerima setiap cerita, karena dia bisa ngerti isi hatiku. Karena aku gak punya teman cerita. Dan hari ini, biarkan itu benar-benar dari isi hati Tuhan. Untuk setiap orang tua di tempat ini, jangan sampai hanya kebutuhan mereka untuk didengar, mereka harus cari dari luar. Biarkan rumah menjadi tempat teraman dan ternyaman buat setiap mereka. Kemudian kita akan lanjut baca di dalam ayat yang ke-8. Saya akan loncat langsung ya Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab sudah banyak darah yang kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia bernama Salomo. Ayat yang ke-10 saya akan langsung loncat. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Poinnya adalah ketika Daud tahu yang membangun adalah Salomo, Daud gak kecewa sama Tuhan. Dan Daud tidak menganggap anaknya itu rivalnya, bukan saingannya. Daud tidak pernah melihat anak sebagai saingannya. Kalau Daud bisa berikan, bahkan Daud sampai nanti di akhir, Daud itu minta tolong sama seluruh pembesar Israel buat bantuin Salomo. Dan hari ini, kita harus menjadi orang tua yang tidak melihat anak itu sebagai saingan. Bukankah kita tuh kepengen anak kita lebih berhasil daripada setiap kita. Sama seperti Daud menyadari bahwa Daud itu kepengen Salomo yang lebih hebat.
Tapi ada satu fakta yang menarik di ayat yang ke-8, tetapi firman Tuhan datang kepadaku. Saya pikir ya, kalau Daud gak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Daud gak mungkin bisa dengar suara Tuhan. Ini ngomong buat orang tua. Kita harus dekat dan melekat dengan Tuhan. Karena kita terbatas Bapak Ibu. Kita nggak bisa 24 jam selalu bersama dengan anak-anak. Dan hari ini buat anak-anak, belajar hargai kepercayaan yang orang tua berikan. Jaga hidupmu, karena orang tua pun juga berdoa buat setiap kalian. Orang tua harus dekat dengan Tuhan, karena terbatas. Berdoa sebagai sebuah bentuk pengakuan kita kepada Tuhan bahwa saya terbatas Tuhan sebagai orang tua. Tuhan tolong lindungi anak saya, jaga anak saya, pertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di kesempatan yang tepat. Itu yang harus kita bawa di dalam setiap doa kita. Dan membaca firman Tuhan, itu membukakan setiap hikmat yang daripada Allah. Karena ada satu momen mungkin ya akan ditemukan, ya karena kita juga baru pertama kali jadi orang tua, jadi setiap masalah itu mungkin juga baru pertama kali kita hadapi sebagai orang tua. Dan kita butuh hikmat Tuhan untuk kita bisa ngomong kebenaran di hidupnya anak-anak kita. Kita butuh firman Tuhan yang berkuasa. Kita butuh hikmat dari Allah untuk kita mendidik anak-anak kita. Jangan sampai sekarang lawannya Bapak Ibu itu bukan cuma teman-teman sebayanya. Tapi juga ChatGPT dan AI. Mereka bisa dapatkan seluruh informasi, mereka bisa dapatkan seluruh apapun jawaban yang mereka pengen tahu. Hanya sesimpel mereka klik dari HP-nya. Dan hari ini, biarkan hikmat itu seharusnya keluar dari setiap orang tua di tempat ini. Anak muda adalah orang yang akan Tuhan pakai hebat. Dan saya berdoa, biarkan orang tua di tempat ini adalah orang tua yang berdoa. Orang tua yang dekat dengan Tuhan, orang tua yang punya kedalaman dengan Tuhan. Sehingga setiap anak panah itu akan dilesatkan menuju pada tujuan ilahi Tuhan di dalam hidup setiap mereka. Singkat cerita gitu ya, Daud itu, saya akan terakhir dengan ini. Daud itu membimbing Salomo bukan hanya mempersiapkan eksteriornya, bukan hanya mempersiapkan segala sesuatu yang terlihat secara fisik gitu ya. Siapkan setiap kayunya, layoutnya, rancangannya, nanti bangunnya kayak gini ya, nanti yang di sebelah sini harus seperti ini ya, desainnya harus seperti ini. Daud tidak hanya memperhatikan apa yang terlihat dari luar, tapi Daud juga memperhatikan hatinya Salomo, fondasinya Salomo. Kita akan tidak perlu dimunculkan di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Daud ngomong ke Salomo, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Tadi saya ngomong orang tua harus bersuara di dalam hidup anak-anaknya. Hari ini, kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita itu ngomong sesuatu di dalam hidup anak-anak kita. Kasih tahu, sampaikan isi hati Tuhan. Sampaikan, kenal ya, lihat ya bagaimana mama ini. Nggak harus gitu sih Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka itu bisa melihat di dalam keseharian kita. Bagaimana ketika orang tuanya berdoa. Bagaimana ketika orang tuanya menyembah Tuhan. Bagaimana ketika orang tuanya berdiri buat dia ketika dia di dalam struggle. Ketika dia benar-benar, Bapak Ibu faktanya anak-anak itu kalau mau cerita sama orang tuanya kadang takut loh. Kenapa kamu takut cerita sama orang tua? Karena aku takut dimarahi C. Karena aku takut begini. Pasti ada satu momen di dalam hidupnya. Saya bukan berprasangka buruk gitu ya. Tapi berarti ada satu hal ketika mereka cerita. Mungkin Bapak Ibu atau kita, saya juga berbicara kepada saya juga. Ketika ada anak datang dengan cerita. Mereka itu bawa satu loh.
dia gumulkan, dia dengan keberaniannya, dia cerita sama orang tua. Dia pengen cari solusi, dia kepengen cari yang benar seperti apa. Bukan untuk dihakimi, bukan untuk yang pertama keluar, nah kan sudah dibilang, nah kan iya kan kejadian. Hari ini saya pun juga belajar. Ketika ada anak AOG datang, saya akan berusaha untuk melihat dari POV-nya dulu. Yang salah tetap harus dikatakan itu salah. Tapi ada yang namanya setelah itu, kasih. Ada yang namanya hati yang luka itu dibalut. Dan hari ini kita belajar dari Daud. Daud itu siapkan Salomo bukan cuma yang kelihatan. Tapi kenalah ayah, Allahnya ayahmu. Kenalah Tuhan Yesus, Tuhan yang mamah dan papa sembah. Kenalah satu pribadi yang gak pernah meninggalkan keluarga kita, yaitu Tuhan Yesus. Kenalah pribadinya. Saya ini sampai sekarang saya suka, mumpung orang tua saya belum datang, saya bisa ngomong di sini gitu ya. Mama saya itu punya kebiasaan selalu berdoa di tengah malam gitu ya. Dan pada waktu saya kecil, saya cuma oh ya mama berdoa gitu. Terus ketika beranjak dewasa, saya suka kadang dengerin gitu doanya apa gitu ya. Walaupun kamarnya kan beda, tapi saya suka dengerin. Oh, itu ada sebuah damai di dalam hati saya. Ternyata loh ya, mamaku berdoa buat aku. Ternyata mamaku berdiri buat aku. Dan sampai sekarang kalau saya suka bercanda gitu ya. Mama sih doain aku enggak mah. Terus mama saya karena geram gitu ya. Karena ya sudah pastilah didoain gitu. Tapi mama saya akan jawab enggak. Kan kamu bukan anakku gitu. Tapi dari situ saya tuh ngerti gitu loh. Ada mama yang berdoa buat saya. Ada seorang ibu yang menjadi tiang doa bagi keluarganya. Dan hari ini biarkan ditemukan juga orang tua di tempat ini yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan. Hari ini saya akan tutup dengan satu statement gitu ya. Yang mengalir hari ini menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hari ini yang Bapak Ibu lakukan untuk putra-putri Bapak Ibu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berdoalah untuk mereka, jadilah tiang doa. Jadilah orang tua yang bersuara di dalam kebenaran firman Tuhan. Kasih mereka karena setiap generasi berharga di mata Tuhan. Dan saya undang Ibu Servia untuk bisa melanjutkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Shalom semua, pasti sudah kenal saya semua kan ya. Kalau saya di Eagle Kid itu biasanya kalau saya tugas melayani di Eagle Kid ibadah 1, saya enggak akan salaman. Tapi waktu saya enggak pelayanan di ibadah 1, pasti akan saya salaman di depan ya. Yang biasanya saya itu agak grogi sedikit. Oke, saya akan meneruskan kakak yang Pastor Berta yang judulnya yang mengalir hari ini. Saya dipercayakan mengembalakan anak-anak di Eagle Kids, dan kalau Bapak Ibu yang di tempat ini punya anak-anak yang berusia 1 sampai 3, itu ada yang namanya ibadah Little Eagle, tapi kita belum ada. Kita doakan segera juga nanti akan ada. Dan ada All Star juga, ada Super Trooper dengan usia-usia yang sudah dibagi dan voltage yang di hari Sabtu. Dan saya dipercayakan menjadi gembala anak di Eagle Kid ini belum 1 tahun. Tapi saya melihat bahwa penting kita itu melayani anak-anak, penting kita itu melihat pertumbuhan anak-anak. Hati saya terharu hari ini ketika saya mempersiapkan firman ini, maaf ya agak sedikit melo. Saya melihat, saya beberapa kali datang ke CG Kids, Voltage. Saya melihat anak-anak itu suka berdoa loh. Berdoa itu aja rebutan loh. Anak-anak itu pinter doanya, lebih pinter dari kita loh. Dan kalau saya melayani di ibadah Eagle Kid, waktu saya sermon ya, membagikan firman Tuhan.
Saya sempat bertanya anak-anak yang usia super trooper di usia 6 sampai 8 tahun. Saya tanya, pada waktu itu judulnya itu adalah apa yang kalian doakan? Saya tanya, kalian mendoakan apa? Mendoakan papa biar dapat kerjaan. Bukan untuk membuat gosip atau apa bahwa papanya tidak bekerja. Pada waktu saya doakan, akhirnya papa dapat kerja loh, puji Tuhan. Itu loh anak-anak usia 6 sampai 8 tahun. Gimana bayangkan kalau kita itu enggak mengantar anak-anak kita, enggak mendukung mereka untuk beribadah, enggak mendukung mereka untuk dimuridkan, ikut connect group. Semalas-malasnya kita, saya dari anak saya, ketika saya lahir baru anak-anak saya masih usia super trooper. Saya selalu support mereka untuk datang beribadah di Eagle Gate. Walaupun mereka enggak tahu, walaupun mereka tuh enggak ngerti. Tapi yakin, percayalah apa yang kita tabur hari ini. Mereka akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mereka akan bertumbuh, enggak usah disuruh melayani, mereka akan melayani Tuhan. Bahkan mereka itu mengerti kebutuhan orang tua, mereka mendoakan. Mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Bayangin kalau kita enggak tabur hari ini, mau jadi apa anak kita? Makanya hari ini ketika firman disampaikan oleh Kak Berta gitu ya, sebagai gembala AOG. Saya tadi itu nyambung ya dengan Berta bahwa urapan itu mengalir dari kepala ke janggut ke jubah. Urapan itu mengalir dari Daud, diturunkan ke anaknya, mempersiapkan sebelum meninggal. Mempersiapkan anaknya untuk membangun rumah Tuhan. Kalaupun hari-hari ini kita enggak bisa, Tuhan, usiaku ini terbatas. Mungkin ada yang di sini usianya 30 tahun, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Apakah kita akan sekuat tenaga kita di usia 30 tahun? Kalau kita enggak mempersiapkan anak-anak kita. Maka kita buka ya di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Oke, saya bacakan. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya akan berbicara di ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Tuhan itu enggak pernah merancangkan urapan itu berhenti di kepala tetapi terus mengalir. Tandanya apa? Urapan itu mengalir dari atas sampai ke anak cucu. Siapa yang di sini sudah punya cucu? Bisa tolong angkat tangannya. Saya ingin lihat sih, sudah punya cucu. Oke, terima kasih. Yang punya anak-anak usia Eagle Kid yang tadi range umur, adakah di tempat ini? Oke, siapa lagi? Mungkin, oke. Mungkin di sini ada anak-anak muda teen ya, yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Welcome home ya. Saya akan cerita bahwa mungkin di sini enggak banyak, tapi persiapkan diri setiap kita. Kita ini adalah murid-murid Tuhan. Saya yakin bahwa setiap orang percaya itu adalah murid-murid Tuhan. Kita ini diurapin dari atas kepala, entah siapapun jabatan kita apa. Kita harus mempersiapkan diri. Hidup kita jangan dibuat main-main ya. Apalagi kalau orang tua ya. Orang tua itu harus konsisten dan tanggung jawab. Apa konsisten dan tanggung jawab? Kita itu dilihat anak kita. Kita itu enggak hanya kata firman Tuhan, gak boleh gini loh, gak boleh gitu. Tapi kalau kita sendiri gak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dilihat dari anak-anak kita? Teladan apa yang kita berikan? Makanya ya,
sebelum iman mengalir kepada anak-anak itu, iman harus terlebih dulu hidup di dalam orang tua. Iman apa yang kita berikan? Apakah hidup kita sebagai suami istri, sebagai oma opa yang di tempat ini, mau mengalirkan sesuatu yang, mohon maaf ya, pertengkaran rumah tangga, perceraian, ribut terus setiap hari. Bahkan ada orang tua yang mengolok-ngolokkan, suami mengolokkan istri di depan anak, istri mengolokkan di depan anak tentang suami papanya. Apa yang kita mau turunkan hari-hari ini? Padahal di firman Tuhan dikatakan, bisa tolong dibukakan, di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengerjakannya, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Apa yang diajarkan berulang-ulang? Apakah kita mau mengajarkan kepahitan? Apakah kita mau mengajarkan apa? Sebagai orang tua, saya percaya ya, di GMS Solo ini, di setiap GMS yang ada, kita tuh memperhatikan dari anak kecil, bahkan usia 1 sampai 3, sampai senior. Dicatat ya, kalau di sini banyak senior. Nanti ada ibadah senior di tanggal 11 Juni. Ayo, setiap kita itu, senior itu juga enggak boleh kalah dengan setiap generasi yang ada. Senior itu urapannya itu urapan yang anggur tua. Yang dimana setiap oma opa itu bisa mengajarkan kepada cucunya, kepada anaknya sesuatu yang sudah dijalani. Tapi kalau dijalaninya dengan iman yang cinta kepada Tuhan, teladan, maka setiap anak cucu pun kita itu akan menuai hal yang sama, bahkan melampaui kita. Saya rindu setiap kita orang tua, ayo orang tua ataupun persiapan mau menikah, bahkan orang muda sekalipun, ayo apa yang kita mau tuai hari-hari, apa yang mau kita tabur hari-hari ini. Sedangkan dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Urapan itu enggak dirancang, sekali lagi saya katakan urapan itu enggak dirancang hanya sampai ke kepala loh. Sampai mengalir terus kepada generasi-generasi selanjutnya. Apa yang kita mau tabur di generasi anak cucu? Bahkan mungkin di sini ada seorang pengajar di pekerjaannya. Ada seorang leader, pemimpin di pekerjaannya maupun di pelayanan. Apa yang kita mau turunkan kalau kita tidak memberi teladan iman kepada Tuhan? Ya, saya sekali lagi bilang bahwa hidup keluarga kita itu jangan sampai mengalirkan sesuatu yang membuat anak cucu kita itu pahit, kecewa, pahit kepada papa, pahit kepada mama. Jadilah orang tua yang stabil dalam emosi, konsistenlah di dalam segala yang dikerjakan. Nanti kalau anak-anak kita lihat, aku mau loh, nanti kalau aku punya suami, aku cari seperti papa. Kalau aku punya istri, aku cari seperti mama. Karena orang tuaku itu mengajarkan yang baik buat aku. Orang tua harus punya mimpi. Hari ini yang saya dapat ketika tadi pagi saya berdoa. Di Kisah Para Rasul 2, di ayat 17. Orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, hamba-hambaku, akan bernubuat,
akan menceritakan tentang Tuhan, menyampaikan Injil. Teruna-teruna, anak-anak muda akan mendapatkan penglihatan, visi yang besar di dalam hidup mereka. Orang tua akan mendapat mimpi. Tahu artinya mimpi itu? Hikmat. Mimpi itu adalah doa orang tua kepada setiap anak-anak mereka. Kita tidak boleh menjadi seorang yang egois ya. Salah satu tanda minyak Tuhan itu ada di kehidupan setiap orang tua atau di kehidupan setiap kita itu. Ketika mereka mulai berdoa, memikirkan masa depan anak, bukan hanya memikirkan kuliahnya saja, sekolahnya saja. Memikirkan masa depan mereka, memperjuangkan anak cucu mereka untuk mengenal Tuhan sedari kecil. Itu yang terpenting ya. Apapun yang kita punya, apapun yang bisa kita wariskan berupa harta. Apapun yang bisa kita persiapkan untuk mereka studi yang terbaik. Tapi kalau mereka enggak punya nilai-nilai dari Tuhan. Tapi kalau kita menurunkan kutuk dari mereka, kutuk untuk mereka. Buat apa semuanya sia-sia. Kita ini orang tua yang percaya sama Tuhan. Tapi kita tidak memikirkan generasi kita selanjutnya. Kalau kita pun masuk surga, anak kita keluar dari jalur Tuhan. Apakah kita mau melihat mereka binasa? Kita tidak ada yang mau loh. Oma opa di tempat ini juga. Apakah kita mau melihat cucu-cucu kita juga, anak-anak kita binasa? Makanya nanti di tanggal 17 dan 18 ada super conference yang diadakan di Jakarta. Pendaftarannya masih dibuka loh di apps. Sampai di H-1 bayangin. Karena kerinduan gembala kita, Pastor Philip, akan ada pengurapan dari anak generasi anak sampai ke orang tua. Yang saya tahu bahwa ayo ajak anak-anak kita yang kecil-kecil jangan sampai tertinggal. AOG, pemuda-pemudi jangan sampai tertinggal. Nanti untuk Eagle Kid akan ada 2 sesi khusus, saya sudah catat supaya saya enggak lupa ya. Mereka akan dikenalkan leadership kepemimpinan. Bagaimana nanti mereka dipakai Tuhan menjadi pembangun-pembangun rumah Tuhan. Kita harus punya minyak itu. Mempersiapkan anak-anak kita. Supaya mereka itu mengenal Tuhan sejak dini. Supaya mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua nanti sesinya untuk Eagle Kid ya, untuk voltage tepatnya. Career Day, bayangin anak kita di usia 9 sampai 13 tahun, bahkan 14 tahun. Mereka akan sudah dipersiapkan bekal tentang apa yang mereka nanti kerjakan di usia mereka bekerja. Ayo ajak setiap generasi untuk hadir, 17 dan 18. Kami baru dapat info juga minggu lalu. Bahkan ada jemaat yang dari Nabire naik kapal berangkat minggu lalu. Naik kapal untuk ke Jakarta itu berapa hari coba? 6 hari lamanya. Mereka begitu menanti-nantikan. Saya enggak tahu nanti super conference ini apakah ada lagi. Mungkin adanya 5 atau 10 tahun lagi, usia kami juga sudah usia yang senior ya saya. Apakah saya kuat juga? Generasi kita ini akan digantikan oleh generasi anak-anak muda. Makanya anak-anak muda di sini, kalian belajar sungguh-sungguh. Persiapkan diri kalian. Jangan main-main. Dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin berlomba-lomba. Persaingan begitu luar biasa. Ada AI sekarang, segala sesuatu itu semua bisa diakses. Kalau kita sebagai anak muda enggak mempersiapkan diri, kalau kita sebagai orang tua yang enggak mempersiapkan anak-anak kita, gak hanya mempersiapkan warisan loh, tapi nilai-nilai kerajaan Tuhan. Mau jadi apa anak-anak kita nanti?
Makanya masih dibuka super conference. Nanti kita akan menerima pengurapan dari hamba-hamba Tuhan. Kita akan menerima doa-doa dari orang tua, oma opa kita. Dari generasi anak kecil sampai generasi senior. Yuk saya ajak bagi yang masih bergumul, datang enggak ya? Datang 1 hari aja. 1 malam, nginep 1 malam 17 sampai 18. Mungkin capek-capek, capeknya itu mungkin capek cuma 2 hari loh. Tapi apa yang kita dapat ini lebih berharga. Mempersiapkan generasi. Apakah kita masih punya minyak itu? Minyak yang mempersiapkan peduli terhadap setiap generasi. Bersyukur saya dipercayakan Tuhan menjadi gembala anak-anak. Saya melihat begitu banyaknya anak-anak yang sudah kenal Tuhan orang tuanya, tapi masih banyak yang melenceng. Tapi kami sebagai gereja membawa mereka kembali ke jalannya dan mendoakan. Biar mereka juga gak akan jadi generasi yang terhilang. Saya rindu setiap kita itu punya hati ya, untuk melihat generasi selanjutnya. Kebangunan rohani terjadi. Bayangin loh, kalau anak-anak mengalami kebangunan rohani. Seberapa luar biasanya penginjilan terjadi. Banyak orang mengalami Kristus, banyak orang bertobat dan dibaptis. Bayangin. Karena bukankah amanat agung Tuhan yang berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah tujuan kita. Tujuan kita sebagai murid Kristus. Kalau kita semuanya bilang, itu nanti bagiannya anak-anakku aja. Itu bagiannya orang yang melayani Tuhan saja. Enggak, itu bagian semua yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bagian kita untuk menyelamatkan yang terhilang. Saya buka sedikit quote, bisa tolong disampaikan. Bisa tolong saya akan bacakan. Minyak dicurahkan ke kepala terlebih dahulu sebelum kita meminta Tuhan membangkitkan generasi berikutnya. Kita harus terlebih dahulu menjadi generasi yang haus akan Tuhan. Karena kita bukanlah tujuan akhir dari pekerjaan Tuhan. Kita adalah jembatan, ada urapan, panggilan, dan kebangunan yang Tuhan siapkan bagi generasi selanjutnya. Dan apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan seberapa jauh mereka akan melangkah bersama Tuhan. Saya rindu ya, ketika saya mempersiapkan ini, saya gemetar bahwa Tuhan itu memang kairosnya generasi-generasi anak dibangkitkan. Kalau orang tua enggak support, siapa lagi? Karena anak-anak itu masih di antar orang tua. Karena anak-anak itu masih di tangan orang tua, siapa lagi? Itulah yang kerinduan saya gemetar mempersiapkan ini. Mungkin teranggap biasa ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda, ayo sama-sama kita mempersiapkan diri untuk generasi selanjutnya. Jangan menjadi generasi yang egois untuk zaman kita aja. Tapi kita mau jadi generasi yang mempersiapkan generasi selanjutnya.